Dari Abu Mas'ud Al-Ghifari, bahwa saya mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya setiap hamba mengetahui apa yang ada dalam bulan Ramadan, maka umatku akan berharap seandainya setahun itu bulan Ramadan. Diriwayatkan Ibnu Husaybah dalam syairnya. Rindu aku menanti untuk bertemu Ramadan lagi. Ingin aku berharap setiap hari Ramadan lagi. Bulan yang suci penuh berkah, rahmat ampunan ilahi. Ingin ku menyaksikan turunnya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Malam mulia hanya ada pada Ramadan, bulan puasa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alangkah sedih bila telah ditinggal Ramadan. Ku tak berjumpa lagi di tahun depan. Bulan penuh pahala yang dilipat gandakan akan ku dapat di keseharian. Ya Allah, ampunkanlah diri hamba yang berdosa. Ya Allah, terimalah semua amal ibadahku. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Seandainya setahun itu bulan Ramadan, mempertemukan kembali rindu yang terpisahkan. Look forward, Garuda Indonesia. Dengan seizin-Mu ya Allah, aku ingin anakku hidupnya hasanah, tumbuh bertakwa, menjadi pemimpin yang amanah. Mulai hari ini, ku bekali kau hasanah. Kami tahu kemana wujudkan hasanah. Ya Allah, aku mengunjungimu. Umroh merupakan wisata suci yang istimewa. NRA Tour and Travel membuat perjalanan umroh Anda lebih khusyuk dan menyenangkan.
seandainya setahun itu bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Surat Al-Anfal ayat 29. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara karunia yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan kita diberikannya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemampuan untuk memiliki kualitas ketakwaan dalam hidup ini, sekecil apapun. Oleh karenanya, rasa takwa ini harus kita jadikan sebagai satu kekuatan dalam hidup kita. Takwa ini harus kita kejar agar kita dapat merasakan karunia Allah lebih besar dan lebih besar. Mungkin di antara para pemirsa seolah-olah hanya mengatakan bahwa untuk mendapatkan rasa takwa itu kita perlu menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Padahal nilai-nilai takwa itu sangat bersifat harian. Nilai-nilai takwa adalah tersebar di mana-mana dalam sudut-sudut kehidupan keseharian kita. Dan takwa itu sesungguhnya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan itulah sesungguhnya yang dia kejar, yang dia upayakan untuk diperoleh dalam hidup ini. Mengapa? Karena Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itulah maka untuk memperoleh sifat ini kita perlu berjuang. Karena tidak akan datang begitu saja karunia Allah kepada kita. Ada langkah-langkah agar kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa sifat, rasa dari ketakwaan itu. Langkah yang pertama adalah kita menjaga perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini sebetulnya punya perjanjian kepada Allah yang dalam istilah agama disebut al-mu'ahadah. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Penuhilah janji-janji kalian kepada Allah ketika kalian membuat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap muslim dengan bacaan salatnya dia mengucapkan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka aplikasi daripada salat itu kita juga harus menjaga janji-janji kita kepada sesama manusia. Bukan sekedar janji kita kepada Allah kita tunaikan, tapi realitanya sering berkhilaf janji kepada manusia, kepada sahabat,
kepada partner, dan kepada orang-orang yang pernah berbuat janji kepada kita, atau kepada orang-orang yang pernah kita mengadakan perjanjian dengan mereka. Kemudian setelah kita memenuhi janji, takwa itu akan semakin dekat kepada kita ketika kita merasakan apa yang disebut dengan al-muraqabah. Rasa di mana kedekatan Allah kepada kita semakin hari semakin dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Kita merasakan bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, melihat kita. Bahkan Allah sangat teliti penglihatannya terhadap apa yang kita lakukan. Maka ketika perasaan itu ada dalam kehidupan ini, tidak hanya di bulan puasa saja. Karena kalau bulan puasa kita merasakan bahwa Allah yang langsung memberikan pahala. Di bulan lain pun Allah memberikan pahala kepada kita. Dan Allah pun tetap mengawasi kita dalam seluruh sepak terjang langkah kehidupan kita. Kemudian setelah perasaan itu ada di dalam diri kita dan kita mampu merawatnya, maka untuk mencapai tingkatan takwa kepada Allah, kita perlu melakukan muhasabah setiap saat. Banyak sekali ayat-ayat yang dimulai dengan am hasibtum ahasiban nasu. Tidaklah kalian melakukan introspeksi. Tidaklah kalian melakukan muhasabah diri. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberitakan kita untuk senantiasa muhasabah. Kalau orang betul-betul selalu melakukan muhasabah diri, maka dia akan merasakan kekurangannya. Terutama kekurangan amal, kekurangan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang jarang muhasabah diri, jangan-jangan dia merasa seolah-olah dirinya sudah menjadi manusia yang baik, bahkan yang mendekati sempurna, na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah muhasabah itu bisa kita lakukan, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan al-mu'aqqabah. Kita mampu memberikan pelajaran kepada diri kita sendiri ketika kita melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita melanggar syariah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah itu kita perlu apa yang disebut dengan istilah al-mujahadah, yaitu kesungguh-sungguhan dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah dan juga sungguh-sungguh dalam meninggalkan semua larangan-larangan Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kita. Maka ketika kita betul-betul dapat melaksanakan urutan-urutan tadi, mulai dari al-mu'ahadah, al-muraqabah, al-muhasabah, al-mu'aqqabah, dan mujahadah, insya Allah sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk jalan-jalan sesuai dengan kehendaknya. Tentu petunjuk jalan hidup yang baik yang dapat mengantarkan kehidupan kita, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha